ya. Nah, bulan Rajab nanem kan. Sa'ban yang ngopenin. Nah, Ramadannya Pak panen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala al musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujaj, wabil khusus hadratul kiram, kepada yang terhormat guru kita bersama Bapak Ustadz Haji Mat Amin, yang mudah-mudahan Allah senantiasa beri kesehatan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Juga kepada yang terhormat Bapak RT Teti serta Bapak RT Syahruddin, juga kepada yang terhormat para jamaah sekalian, baik bapak-bapak ataupun ibu, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik, amin ya rabbal alamin. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, alhamdulillah atas karunia nikmat Allah. Pada kesempatan subuh kali ini kita masih bisa menjalankan tugas kita, kewajiban kita, yakni mengerjakan sholat subuh ditambah dengan berjamaah, lanjut dengan pengajian. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan senantiasa ditambahkan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga tersampaikan pula kepada para sahabat dan keluarga besar Nabi, para pengikut Nabi, termasuk diantaranya adalah kita. Doa taufiknya ya Allah, mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada guru-guru kita, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin kita semua. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam kesehatan, senantiasa mendapatkan taufik inayah Allah, hidayah dari Allah, sehingga mampu memimpin kita semua, mengarahkan kita semua, membawa kita semua kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, hingga pada akhirnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada saat ini di penghujung ya daripada bulan Rajab. Makanya pada kesempatan kali ini pula tanggung sekalian, sudah beberapa pertemuan kita nggak membahas kitab yang biasa kita kaji, kitab takrib. Pada kesempatan kali ini ya sedikit akan saya sampaikan, akan kita kaji bareng berkaitan dengan keutamaan daripada bulan Sya'ban. Ya, kita tahu semua bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya seyogianya dan sepatutnya kita mengetahui akan hal bulan Sya'ban. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qala, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Fadlu Sya'ban ala sairi syuhur. Keistimewaan, keutamaan daripada bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lainnya adalah kafadli, itu sebagaimana keistimewaanku, kata Rasulullah. Sebagaimana istimewanya aku, lebih mulianya aku, ala sairil anbiya, atas nabi-nabi yang lain. Ini Rasulullah bukan ngagul, tapi memang kenyataannya seperti itu. Rasulullah itu merupakan nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Rasulullah itu merupakan manusia yang paling mulia di antara manusia-manusia yang lain. Bahkan lebih mulia pula Rasul itu daripada para malaikat. Terkait dengan bulan Sya'ban itu ya posisinya seperti itu. Posisinya adalah apa? Bulan Sya'ban itu terhormat, bulan Sya'ban itu mulia, istimewa. Sebagaimana Rasulullah istimewa daripada nabi-nabi yang sebelumnya, nabi-nabi yang lain. Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur, sementara keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain, yaitu sebagaimana kafadlillah, yaitu sebagaimana lebih istimewanya Allah, lebih terhormatnya Allah, lebih mulianya Allah daripada hamba-hambanya, daripada semua makhluk, daripada semua hamba-hamba Allah. Makanya kita alhamdulillah, kita kemarin telah melampaui bulan Rajab, juga bulan yang mulia. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita bisa sampai kepada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan. Karena apa? Ya, bulan Ramadan merupakan bulan panen, ya. Nah, bulan Rajab nanem, kan. Sya'ban yang ngopenin. Nah, Ramadannya panen. Alhamdulillah kemarin kita sudah ngopenin, sudah nanem. Ya, nanem tentunya adalah nanem kebaikan, nanem ibadah. Entah puasa, entah zikir, entah tahajudnya kita banyakin ataupun witirnya kita banyakin. Nah, mudah-mudahan pada bulan Sya'ban pun kita lebih daripada itu. Nanti pada akhirnya bulan Rajab mudah-mudahan kita itu lebih banyak lagi, lebih panen lagi akan ibadah. Ya, karena memang manusia itu dituntut oleh Allah adalah untuk ibadah. Kita kalau nggak mau ibadah, ya cari Tuhan selain Allah seharusnya. Orang kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tegas itu. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada Aku, untuk menyembah kepada Aku. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk nyari duit, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari materi. Pokoknya adalah ibadah. Tapi karena kita itu dalam hidup ini kan perlu kebutuhan, perlu pemenuhan kebutuhan. Maka apa? Akhirnya kita nyari duit, akhirnya kita nyari materi, kita nyari jabatan dan lain sebagainya. Nah, nggak salah, benar, nggak salah, tapi benar. Akan tetapi agar ya semuanya bernilai ibadah, duit yang kita cari berkah, kegiatan yang kita laksanakan dalam mencari duit bernilai ibadah, maka apa? Niatin untuk bekal ibadah. Silahkan dagang, niatin untuk mencari bekal ibadah. Silahkan bekerja, niatin untuk mencari bekal ibadah. Niatin tidur, silahkan niatin untuk mencari kekuatan buat ibadah. Karena Pak, manusia perlu istirahat. Kita bukan malaikat. Malaikat ya nggak makan, nggak tidur, nggak istirahat, kuat. Ya kuat malaikat. Nah, kita ya nggak kuat seperti itu. Kita tuh nggak kuat seperti itu. Malaikat itu kalau diperintahkan oleh Allah untuk sujud terus, Pak, nggak berhenti. Malaikat itu kalau diperintahkan oleh Allah untuk ruku terus. Malaikat itu kalau diperintahkan oleh Allah, misalkan kok berdiri terus, tasbih terus. Nah, itu malaikat, nggak ada henti-hentinya. Ya. Makanya Rasulullah itu, Pak, ketika Mi'raj itu kan ketemu dengan para malaikat, ya Pak. Rasulullah melihat itu,
kok malaikat ada yang sujud terus, ada yang ruku terus, ada yang tasbih terus, nggak berhenti. Akhirnya Rasulullah dalam hati itu punya keinginan, punya kemauan, ya Allah, aku pengen umatku kayak begini nih, sujud, ruku, tasbih, ya tidak, saya pengen ya Allah. Akhirnya apa? Doanya Rasulullah dikabul oleh Allah, yaitu apa? Dengan Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada kita. Coba Pak lihatin, dalam sholat 5 waktu ada ruku enggak? Ada sujud enggak? Ada tasbih enggak? Ada i'tidal enggak? Ini adalah semua ibadahnya malaikat. Makanya sholat itu merupakan ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Karena apa? Ya, sholat itu terbentuk gabungan daripada ibadah-ibadahnya malaikat. Kalau malaikat itu ibadahnya cuma satu, sujudnya ya udah, tasbih aja terus, ruku terus, itu malaikat. Tapi kita coba bayangkan, dalam sholat ada ruku, ada sujud, ada tasbih. Makanya kalau kita ngelihat sisi ini nih, kalau kita ngelihat sisi ibadah yang kita laksanakan dibanding dengan malaikat, seharusnya kita itu lebih mulia daripada malaikat. Seharusnya kita itu lebih terhormat daripada malaikat. Malaikat ibadahnya cuma satu jenis, sujud terus. Lah kita ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada Fatihah, ada. Tapi mengapa malaikat kenyataannya lebih hebat daripada kita? Karena malaikat la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak sekali-kali maksiat kepada Allah, dan malaikat senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sementara kita kadang maksiat, kadang taat, kadang takwa. Itu takwa kadang naik, ya, iman kadang naik, kadang turun, kadang datar, lain belentang-belentong. Jadi apa? Ya wajar derajat kita di bawah malaikat. Karena apa? Allah tegas dalam Al-Quran, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah apa? Bukan apa-apanya, tapi apa? Orang yang paling bertakwanya. Tuh. Malaikat karena merupakan yang paling bertakwa, maka malaikat menjadi mulia. Rasulullah lebih bertakwa lagi daripada malaikat, makanya Rasulullah lebih mulia daripada malaikat. Loh kenapa? Rasulullah sesusah itu, ya, harus ngatur nafsu, harus ngatur kebutuhan dan lain sebagainya, tapi ibadahnya naik terus, imannya, takwanya. Nah, kalau malaikat wajar, nggak terganggu ibadahnya. Karena apa? Malaikat nggak beristri, malaikat nggak makan, jadi sujud terus kuat. Malaikat nggak minum. Kalau kita mikirin makan, mikirin minum, mikirin kebutuhan, mikirin keluar rumah tangga dan sebagainya. Tuh, makanya manusia banyak yang nggak kuat, ya termasuk kita, banyak yang nggak kuat. Lah Rasulullah mampu untuk itu, kuat untuk itu, makanya Rasulullah menjadi mulia. Lah ini Pak, salah satu penyebab mengapa sholat itu merupakan ibadah yang mulia di antara ibadah-ibadah yang lain, karena sholat merupakan gabungan, kombinasi daripada ibadah-ibadahnya para malaikat. Coba aja tahiyat itu komunikasi dulunya antara Allah dengan Nabi Rasulullah ketika Mi'raj. Rasulullah ketika sampai ke Sidratul Muntaha, ya, Rasulullah sampai ke Mukafahah, tempat pertemuan antara Allah dengan Rasulullah. Rasul berkata, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Ya, at-tahiyat penghormatan, al-thayyibat yang bagus, al-barakah yang berkah, lillah, semuanya adalah milik Allah. At-tahiyat penghormatan, al-thayyibat hal-hal yang baik, al-mubarakah hal-hal yang diberkahi, milillah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah menjawab, itu dari Rasulullah. Setelah itu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu dan keberkahan untukmu Rasulku. Nah, setelah itu Rasulullah nimpalin, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sama ya Allah, semoga salam untuk kami. Nah, itulah Rasulullah Pak, nggak pernah lupa dengan umatnya. Rasulullah menggunakan kata-kata kami karena apa? Rasul ingat akan umatnya. Tuh, jadi dulu kita sebelum diperintahkan sholat,
Rasulullah sudah bermohon kepada Allah agar kita diberi keselamatan oleh Allah. Tuh, makanya lafaz itu dimasukkan ke dalam tasyahud dalam sholat. Nah, itu sejarahnya, sejarah daripada at-tahiyatul mubarakatus, sejarah tasyahud. Jadi komunikasi antara Rasulullah dengan Allah ketika mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi balik lagi bahwa bulan Sya'ban itu lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain, sebagaimana Rasulullah lebih istimewa daripada yang lain. Bulan Ramadan lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain, sebagaimana Allah lebih mulia daripada hamba-hambanya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullahu yaqul. Rasulullah itu, Pak, kalau bulan Sya'ban itu luar biasa ibadah. Di antara ibadah yang beliau terapkan adalah ibadah puasa. Nah, Rasulullah berkata pada saat itu, yarfa'u a'mal ibad kullaha fi hadzal syahr. Jadi semua amal kita yang kita laksanakan, entah yang wajib ataupun yang sunnah, ini pada bulan ini akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporan tahunan. Nah, itu laporan tahunan. Jadi kalau kita pengen bagus, ya tentunya marilah kita tutup pembukuan kita dalam satu tahun ini pada bulan Sya'ban ini dengan amal-amal yang baik. Nah, lanjut dimulai dengan amal-amal yang baik pula Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kan menerima laporan dari malaikat ini kan, ada yang tahunan, ada yang mingguan. Ada yang mingguan. Kalau mingguan itu ya Senin, Kamis, itu merupakan laporan malaikat akan amal-amal kita kepada Allah. Nah, itu dilaporkan itu pada hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, atadruna lima sumya Sya'ban? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala li annahu yatasya'abu fi khairun katsir. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah berkata, wahai umatku, apakah kalian tahu mengapa bulan Sya'ban itu dinamakan Sya'ban? Apa jawabnya? Enggak ya Rasul, engkaulah dan Allah ialah yang lebih memahami, yang lebih tahu akan bulan Sya'ban, makna daripada bulan Sya'ban. Akhirnya Rasul menjawab, li'annahu yatasya'abu fi khairun katsir. Karena dalam bulan Sya'ban itu ya Allah mencabang-cabangkan segala kebaikan, amal baik kita. Nah, makanya kita rugi kalau misalkan nggak memanfaatkan bulan Sya'ban. Ya paling enggak ya ibadahnya bisa bertahan kayak kemarin. Syukur-syukur ada naiknya, malah jangan turun. Ya, ibadah pada bulan Sya'ban semampunya lah, Pak, semampunya. Apapun bentuknya ya. Puasa nggak kuat, kita nggak dituntut untuk puasa kok. Ya mau zikir. Kalau zikir kan murah, ya kan. Kalau zikir kan gampang. Hanya sebatas, nah itu kan. Kalau nggak mampu zikir, tafakur, diem baik, tapi akalnya jalan, ya akalnya jalan, memikirkan akan dosa diri, memikirkan akan nikmat-nikmat Allah dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak mampunya sholat, senangnya sholat, silakan. Ya, mau sholat duha tambahin, atau sholat tahajud tambahin, atau sholat witir tambahin, atau mungkin belum laksanakan, sekarang dilaksanakan. Nah, mau tadarus Al-Quran, ya silahkan, enggak. Nah, ya. Manfaatkan momen-momen seperti ini. Karena apa? Ya tahun depan wa'lam kan, Pak. Ya. Jangankan tahun depan itu. Nah, itu makanya ya kita manfaatkan. Ya alhamdulillah Rejab sudah hampir sempurna. Kita akan masuk pada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan pada bulan Sya'ban ini kita lebih baik daripada bulan Rejab. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam. Jadi dari Abi Hurairah bahwasanya beliau berkatalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Nah, ini terkait dengan masalah nisfu ya, Pak. Wa qala ya Muhammad, hadhihi lailah tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah
Muhammad, asal kamu tahu bahwa pada bulan ini, pada malam ini, malam nisfu itu, Allah membuka pintu langit, Allah membuka pintu rahmat-rahmatnya Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu Pak menciptakan 100 rahmat, menciptakan 100 rahmat, menciptakan 100 kasih sayangnya. Lah yang Allah berikan kepada makhluk, Allah berikan kepada makhluk itu hanya satu. Hanya satu. Berarti sisa berapa Pak? 99. Yang 99 ini Allah tahan. Ntar untuk di akhirat. Ya. Untuk siapa? Orang mukmin. Yang satu yang di dunia Allah bagi-bagi. Ke manusia dapat, ke binatang dapat, ke tumbuh-tumbuhan dapat. Makanya binatang ketika beranak enggak mangsa anaknya. Karena Pak, salah satunya adalah rahmat kasih sayang Allah yang berikan kepadanya. Kita sama anak kita open, kita sama siapa bisa saling menyayangi, bisa saling mencintai, bisa saling menghargai. Nah ini juga merupakan salah satu rahmatnya Allah. Kita mendapatkan rezeki, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ini juga merupakan salah satu bagian rahmatnya Allah. Nah itu. Kita open terhadap diri sendiri, ini juga termasuk salah satu bagian daripada rahmatnya Allah. Itu padahal satu. Coba bayangkan, satu saja sealam dunia ini kebagian. Seandainya Allah itu melebihkan daripada satu, kayak apa rejehnya kita, kayak apa enaknya kita. Dari satu rahmat saja luar biasa kita itu rasakan. Dari satu rahmatnya Allah saja kita itu tidak bisa menghitung nikmatnya Allah. Nikmatnya Allah yang kita berikan, yang diberikan Allah kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu kalau ngitung nikmatnya Allah nggak akan bisa kehitung. Itu dari satu rahmatnya Allah yang diturunkan kepada makhluk. Kita nggak bisa ngitung. Coba hitung Pak, manfaat yang ada pada tubuh kita. Manfaatnya mata, manfaatnya telinga, manfaatnya kuping dan lain sebagainya. Itu nggak bisa kita hitung. Belum rezeki-rezeki yang lain, belum kenikmatan yang lain. Jadi dari satu rahmat saja manusia itu luar biasa. Apalagi seandainya Allah menambahkan. Nah, akan tetapi ya Allah hanya berkehendak satu itu. Yang 99 Allah tahan. Allah tahan. Nah, pada malam nisfu Sya'ban itu dibuka pintu rahmatnya Allah, dibuka lebar-lebar. Silahkan. Makanya kita diperintahkan oleh guru-guru kita ketika nisfu itu untuk berdoa kepada Allah, untuk memohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Karena apa? Pada saat itu pula lah ya Allah membuka pintu rahmatnya selebar-lebarnya. Fayaghfirullah. Akhirnya apa kata Allah? Fakum wasol warfa' rasaka wa idaka ila sama. Muhammad, pada malam ini kubukakan pintu, kubukakan rahmat Allah. Maka apa? Bangun. Bangkit. Seandainya kita lagi tidur ya, bangun untuk mengerjakan sholat tahajud. Seandainya kita enggak lagi tidur ya, bangun untuk mengerjakan sholat sunnah. Entah sholat mutlak ataupun sholat tasbih ataupun sholat hajat, silahkan. Nah, kemudian apa? Warfa' rosaka yadaika ila sama. Setelah kamu bangun wasol, kerjakan sholat ya, sholat. Setelah itu bermohonlah kepada Allah, angkat tanganmu ke arah langit. Akhirnya apa? Faqultu ya Jibril, ay Jibril, Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, ma hadhil lailah, ini malam apa? Kok begitu istimewanya? Kok begitu luar biasanya? Sampai-sampai engkau memerintahkan aku seperti itu. Jadi malaikat Jibril kalau sudah perintah kepada Rasulullah, ya udah pasti itu Pak. Maka yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mulia. Nah, tuh. Akhirnya Pak, faqala hadhil lailah yuftahu fiha 300 babir rahmah fayaghfirullah. Nah itu Muhammad, kata malaikat Jibril, ini malam
Allah membukakan 300 pintu dari rahmatnya Allah. Jadi kan gini Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kan satu, ya. Satu ini memiliki pintunya banyak sekali, memiliki pintunya banyak sekali. Ya contohnya dalam diri kita aja Pak, ya kan? Dalam diri kita pelajari dah. Ada pintu rezeki, ada pintu jabatan, ada pintu anak, ada pintu istri, semua itu. Dari diri kita aja udah berapa itu, ya. Sehingga kita apa? Sehingga kita bisa mendapatkan duit, sehingga kita bisa mendapatkan jabatan, sehingga kita memperoleh anak, sehingga kita memperoleh istri, sehingga kita memperoleh teman dan lain sebagainya. Ini semua merupakan rahmatnya Allah, dan pintunya itu kan beda-beda. Kita pintu untuk mendapatkan jodoh ya beda lah dengan pintu untuk mendapatkan rezeki dari Allah, rezeki masalah makan, ya beda. Kita menyayangi anak, kadang pintunya beda. Kita mendapatkan anak, beda pintunya dengan mendapatkan jabatan. Itu jadi satu rahmat saja yang Allah berikan itu pintunya itu terdiri daripada bermacam-macam. Lah, pada malam nisfu itu Allah membukakan pintu 300 pintu. 300 pintu untuk memperoleh dari bagian satu rahmatnya Allah itu. Pintu rezeki dibuka, pintu berkah umur dibuka, pintu ya, macam-macam lah, pintu jodoh dibuka, pintu mendapatkan rezeki pangkatan dibuka, pintu bisa menjalankan ibadah dibuka, pintu bisa menjalankan zikir macam-macam. Yang 300 itu. Maka apa fayaghfiru li jami'i man la yusyriku bihi illa man kana sahiran aw kahinan. Allah akan mengampuni kepada semua orang-orang yang ya, selain orang yang musyrik. Jadi kita akan diampuni oleh Allah selagi kita tidak musyrik. Nah, illa man kana sahiran, ada pengecualian juga. Orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah diantaranya adalah apa? Tukang sihir, nggak diampuni oleh Allah. Nah itu kahin, dukun, nggak diampuni oleh Allah. Tentunya sihir dukun yang menyimpang daripada jalur cara-cara syariat. Au mudmin khamr, atau orang yang melanggengkan minum khamr, rajin minum khamr, nggak ada henti-hentinya. Nah, apalagi ini Sya'ban kok minum khamr, itu nggak diampuni oleh Allah. Au musuran ala zina, atau orang yang selalu berbuat zina, rutin dalam berbuat zina, nggak berhenti-henti. Nah, padahal istri punya. Nah, apalagi kalau istri punya, ini juga akan tidak diampuni oleh Allah. Wa akil riba, dan orang-orang yang memakan riba, seperti minggu kemarin saya katakan, siapa yang pelaku riba itu, ya kan? Orang yang memakan, orang yang ngutongin, orang yang mencatat, orang yang menyaksikan, semuanya akan kena. Au aqil walidain, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ya. Lebih-lebih ketika orang tua kita masih ada. Orang tua kita nggak ada juga tetap yang namanya berbakti kepada orang tua ya harus kudu. Dengan cara bagaimana kalau orang tua kita nggak ada? Doain, sodakoin, Quranin. Nah itu. Malah kata Rasulullah dalam kitab Duratun Nasihin itu ya, orang yang tidak doain, orang yang tidak nyodakin orang tuanya yang telah tiada, orang yang tidak Quranin, baca Quran untuk orang tua yang telah tiada, maka apa? Ya sama saja, dia itu kayak orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kalau nggak berbakti kepada orang tua, ya dosa. Makanya kan sering saya sampaikan bahwa yang namanya berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya ketika beliau-beliau masih hidup, tapi beliau-beliau masih udah wafat pun kita masih dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Rasa kasih sayang orang tua pun yang telah tiada pada kita itu masih ada, Pak. Masih ada. Orang tua yang telah tiada itu rasa kasih sayangnya kita kepada kita masih ada. Makanya wajar kasih sayang orang tua dibilang sepanjang masa itu benar. Kenapa? Orang tua itu ketika dalam 1 minggu sekali itu mendapat laporan daripada malaikat. Nih cucumu nih mantumu nih anakmu nih belum beres hidupnya masih selagu-lagunya, ibadah belum mau. Nah, ibadah belum mau. Pokoknya hidupnya masih semau-maunya.
mayit dalam kondisi seperti itu sedih, lara, sakit. Nah itu. Tapi di balik kesedihannya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau matikan dulu tuh anakku, jangan dulu kau matikan tuh dulu cucuku, sebelum kau beri hidayah. Ini ada pada dalam hadis Nabi. Saya bukan ngarang-ngarang, ada dalam hadis Nabi. Nah itu. Ada kitabnya di kitab Ijabatul Ghaliyah. Lah itu ada, bukan ngarang-ngarang saya. Ada juga keterangannya di kitab Duratun Nasihin. Silakan. Jadi orang tua itu ya kata Rasulullah wala tu'dzu mautakum. Jangan kau sakiti mayit-mayitmu. Berarti kan mayit masih merasakan sakit. Jangan kau sakiti mayit-mayitmu. Ya. Dengan cara bagaimana nyakit mayit? Ya tadi yang seperti saya bilang. Kita di sini rebutan warisan terus. Ya, kita di sini menikmati warisan tapi nggak pernah ingat siapa yang warisin, nggak doain, nggak kagak, Pak. Pernah saya baca di kitab apa lupa itu. Mayit itu kalau tahu anak-anaknya yang sudah diwariskan, nggak doain, nggak nguranin, nggak nyodakoin, nyolatin juga ora ketika meninggal dunia. Nih, mayit itu kalau diizinkan oleh Allah, pengen dia tuh bangkit lagi. Untuk apa? Mau ngambil hartanya yang telah diwariskan. Sini, kurang ajar kalian. Nah, itu. Terus apa? Ya mau saya sodakoin semua. Jelas-jelas kata mayit, saya kalau sodako mau bekalnya buat saya. Nah, ini kalian malah diwarisin, malah enak-enakan. Malam Jumat los, malam-malam yang lainnya los. Nah, itu. Ya, yang namanya doain mayit mah nggak usah nunggu malam Jumat. Tiap hari juga bagus. Nah, tiap hari juga bagus. Nah, itu. Jadi balik lagi ke permasalahan bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tua, ya apalagi pada malam nisfu, itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aunamam atau orang-orang yang suka adu domba, suka nembar-nembar berita yang enggak, wah, baik secara omongan ataupun secara media sosial. Makanya kan saya bilang, ya, ketika kita bermain Facebook, ketika kita bermain media sosial, hati-hati, dijelih dulu. Kita itu nggak tahu pasti ini yang berita itu benar atau enggak. Jangan mudah nerima, terus jangan mudah menilai, jangan mudah bagi-bagi, jangan mudah nge-share ke yang lain. Nah apa? Kalau kita ikut bagi-bagi ini, terus hal itu bukan sesuatu yang benar, berita yang salah. Karena kita sendiri nggak tahu kebenarannya, maka apa? Kita ikut andil dosanya, Pak. Kita bagi ke teman kita bagi lagi ke yang lain. Apa dosa kita nggak panjang? Selama berita itu, selama hal itu belum berhenti, kita dapat dosanya. Ayo, kita dapat dosanya. Ya. Karena apa? Itu tersebar, diantaranya adalah penyebab kita nyebarin. Ikut nyebarin. Nah, ya. Makanya sebenarnya ya beruntung orang-orang zaman dulu. Nggak ada media sosial. Kita sekarang ada media sosial, kadang ya seakan-akan itu ya hal-hal yang tidak baiknya itu ya luar biasa. Dosa itu kadang di tangan kita sekarang itu ya. Jadi seperti itu, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka menyebarkan berita-berita hoak dan sebagainya itu tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya hati-hati sekarang bulan Sya'ban. Silahkan main Facebook, silahkan main yang lain, silahkan. Ya, silahkan. Akan tetapi ya kita juga harus punya takaran. Kita juga harus jangan sampai ngerugiin kita. Itu yang saya maksud. Bukan saya Bapak, jangan sampai ngerugiin kita. Nanti kita rugi loh, Pak. Main begitu banyak hal kayak gitu, media sosial. Ternyata yang kita mainkan adalah sesuatu yang salah. Karena gobloknya kita, tiba-tiba kita di akhirat amal kita habis saja. Karena apa? Termasuk bagian daripada namam, termasuk daripada futan, suka penyebar fitnah dan lain sebagainya. Nah itu. Ya itu ya. Au qati'ur rahim, atau orang yang memutus tali silaturahim. Nah, makanya pada bulan Sya'ban ini akur. Yang dulu belum akur sekarang, Pak. Ya dulu misalkan rebutan apa, sekarang akur lah. Yang dulu ribut kenapa, udah akur sekarang. Apalagi sama saudara, family. Silaturahmi itu yang paling penting itu sama siapa, Pak? Yang paling pokok silaturahim itu sama saudara kandung dulu. Jangan sampai sama saudara kandung, sama saudara kandung jauh, ya, tapi sama orang lain manis. Kebalik itu salah. Kadang orang berdalih silaturahim, tapi sama keluarga sendiri putus-putusin.
sama orang lain manis-manisin. Salah. Jadi silaturahmi itu yang paling pokok itu sebenarnya adalah apa? Sama saudara kandung dulu. Nah, baru setelah itu sama orang lain bagus, baik. Jangan sampai kita sama orang lain bagus, di mana-mana nama kita bagus, tapi dengan saudara kandung sendiri kayak kucing sama tikus. sama saudara kandung sendiri sama kucing sama tikus. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatraku. Semua yang tadi saya katakan itu Allah tidak akan mengampuni dosa mereka kecuali mereka mau bertobat. Lah ini. Hatta yatubu, kecuali mereka mau bertobat, wa yatraku, dan meninggalkan zina yang ditinggalkan, khamar yang ditinggalkan, riba yang ditinggalkan, durhaka ya tidak berbuat durhaka. Ya. Namam atau adu domba juga enggak. Silaturahminya dijalin dengan baik. Nah itu. Jadi yang namanya tobat ya seperti itu, bukan hanya sebatas istighfar, tapi silaturahmi masih putus, ya belum tobat. Ya. Nah. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Pak Nabi setelah mendengar cerita itu, wejangan dari Nabi malaikat Jibril, Nabi keluar. Setelah keluar wudu Nabi. Setelah wudu Nabi sholat. Setelah Nabi sholat, Nabi nangis dalam sujudnya. Nah, ya. Sampai-sampai Rasulullah berkata dalam sujudnya itu, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhatika wa la uqsisanan 'alaika. Sampai falakal hamdu hatta tarda. Lah itu. Ini yang dibaca Rasulullah ketika sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Tapi nah ya, kalau mau mengerjakan sholat itu kerjakan saja sholat sunnah mutlak, nggak usah mengerjakan sholat nisfu Sya'ban, sholat sunnah mutlak aja. Karena sholat nisfu Sya'ban ini misalkan ada pun pro kontra, tapi kalau sholat sunnah aman. Sholat sunnah aja nggak apa-apa. Zikir apa ya kita baca dengan zikir yang tadi. Baca-bacanya ya kita pakai bacaan-bacaan yang tadi, tapi soalnya niatnya adalah sholat sunnah mutlak. Nah. Zubdatul wa'idin ya. An Yahya bin Mu'adz qala inna fi Sya'ban 5 ahruf. Dalam Sya'ban itu ada 5 huruf Pak, shin, ain, ba, dan seterusnya. Maka apa? Yu'ti bi kulli harfin atiyah lil mu'minin. Allah memberikan satu ya, Allah memberikan dengan masing-masing huruf ini akan suatu pemberian kepada kita. Yang pertama shin itu artinya apa? Syaraf, syafa'ah. Syaraf kemuliaan, syafaat pertolongan tuh. Jadi alhamdulillah kita masuk bulan Sya'ban. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu shin. Kemudian apa? Ain, wabil ain. Apa artinya? Al-izzah wal karomah, mulia. Kemuliaan, keluhuran. Nah, itu. Harapan kita masuk bulan Sya'ban kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, keluhuran dari Allah. Kemudian apa? Ba, albir. Ba itu artinya bir, kebaikan. Kebaikan dari Allah pada bulan Sya'ban ini akan dialirkan kepada kita. Tentunya kita siapa? Kita yang mau ibadah pada bulan Sya'ban. Kemudian alif, ulfah. Alif kan Pak, ulfah. Ulfah itu apa? Rasa kasih sayang sesama kita. Makanya ya dengan masuk bulan Sya'ban ini kita mau ibadah, mudah-mudahan hati kita menjadi lentur, pikiran kita menjadi lentur sehingga kita bisa menebarkan rasa kasih sayang. Manusia diciptakan oleh Allah untuk mampu menebarkan rasa kasih sayang Pak. Kadang kita itu ada memikirkan ibadah kepada Allah, oke, saya akui oke. Sholat dipenting-pentingin, ibadah dipenting-pentingin, tapi kemanusiaan kita kadang kita lupakan. Bener nggak itu? Sesama kita nggak akur, sama tangga nggak akur, ibadah rajin, itu nggak bener. Allah nggak menghendaki seperti itu. Allah menghendaki ibadah kepada Allah juga ya, bisa berbaik kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ingat loh. Jadi kita jangan pentingin diri sendiri. Kadang ada yang kaku pikiran kayak gitu. Mentang-mentang ibadahnya rajin, akhirnya nyalain yang lain. Orang maksiat ditongor-tongor, dimarah-marahin. Caranya nggak kayak gitu.
Caranya nggak demikian. Semua itu bil hikmah, dengan hikmah lah, dengan bijak. Ya, menyikapi siapa yang maksiat, tangga atau saudara dan sebagainya. Jangan mentang-mentang main keras, jangan mentang-mentang dirinya rajin dan sebagainya, terus ngomong semaunya sendiri, ya seakan-akan kita paling suci dan sebagainya. Salah. Tebarkan dengan kasih sayang. Tebarkan dengan kasih sayang. Karena apa? Kita diciptakan oleh Allah ya untuk ibadah. Memang benar ibadah kepada Allah. Dan juga kepada sesama manusia juga kita berbuat baik, itu bagian daripada ibadah. Jadi jangan sampai kita lupa akan kemanusiaan. Wabinun dan nun, nur adalah nur. Ya, Sya'ban terakhirnya kan nun tuh. Nah, itu artinya nur, pelita cahaya. Jadi kalau kita menghidupkan bulan Sya'ban, ya harapan kita adalah apa? Untuk mendapatkan pelita dari Allah. Kemudian yang terakhir, Rajab li tathhiril badan wa Sya'ban li tathhiril qalbi wa Ramadan li tathhiril ruh. Nah, jadi Rajab itu untuk mensucikan badan. Nah, kemarin Pak ya. Ini tanggal berapa Rajabnya nih? Akhir tanggal berapa ini Rajabnya? 30. Jadi di 30, karena Rajab itu kan untuk nyuciin badan ya Pak. Ya pada tanggal 30 ini ya, karena akhir daripada Rajab, ya perbanyakin istighfar. Barangkali kemarin kita istighfarnya kurang sedikit. Dan sekarang akhir bulan Rajab banyakin istighfar. Kenapa? Untuk penyucian badan. Dan nanti pada bulan Sya'ban hati kita sucikan. Nah, hati kita sucikan. Nanti pada bulan Ramadan ruh kita akan kita sucikan. Tuh, kalau badan kita suci, hati kita suci, ruh kita suci, ya hebatlah kita. Kita menjadi orang yang suci benar-benar lahir batin. Makanya ya perbanyak istighfar pada bulan Rajab akhir ini, apalagi kemudian ya nanti pada bulan Sya'ban mari kita openin hati kita, li islahil qalb. Kita bina hati kita. Rasa hasud, rasa dengki kita buang. Itu ngopenin hati itu. Ya. Nah, rasa unek-unek, rasa nggak sabar kita buang, itu ngopenin hati. Dan nanti kita Ramadan ya kita hidupkan semuanya. Hati kita hidupkan, pikiran kita hidupkan, badan kita hidupkan. Dengan apa? Dengan ibadah. Kita cahayai semuanya dengan ibadah, cahaya wudu, cahaya zikir dan sebagainya. Nah, itu Zubdatul Wa'idhin wallahu a'lam. Ada yang tanya Pak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, mudah-mudahan pengajian pada kesempatan subuh kali ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud wa mas'ul ala sayyidina wa nasyafina rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim.